Tet- Tetap semangat sih, Tetap semangat. jaga kekompakan. Jaga kekompakan. Ya untungnya sama teman-teman kompak. Kompak ya, Iya, dan juga kompak. tetap solid. Iya, gitu tetap ya. solid. Oke, dan sistem kekeluargaannya juga udah tertata ya. Oke, seperti itu. Kalau di counter itu kan kerjanya individu. Individu. Kalau di distro ini tim. Tim ya. Iya itu. Jadi kerasanya adalah teamworknya ya. Gimana tuh kalau di Foku ini sendiri? Seru Teamworknya. sih. Kalau ada kata ada cabang di Situbondo terus kamu tempatin di sana mau? Mau. Mau ya. Aku manajernya berarti. Oh, asik. Salaman dulu. Pemikiranmu jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat berjumpa kembali dalam YouTube saya. Judulnya adalah Pura-Pura Kreatif. Jadi intinya tuh ngapain gitu ya. Oh iya gitu bang. Cuman bikin YouTube aja terus kemudian tanya-tanya. Lal, Terus gimana bang? lama nggak Lal? Dalam artian ketika pertama kali lulus SMA tahun berapa sih Lal? Tahun 2019. 2019. Nah, sahabat, kita hari ini sama salah satu boleh dibilang pelaku lah ya, pelaku usaha kreatif yang ada di Banyuwangi, distro ya Nana? Iya distro. Distro. Nah, terus kemudian nama lengkapnya siapa sih? Baru panggil Nal. Iya. Perkenalkan nama saya Ronald Dwi Febriansyah, dipanggil Ronald. Ronald ya. Ronald itu kalau nggak salah dulu ada tuh drummernya Gigi namanya Ronald. Wih. Panggilannya Onat tapi. Ngeri. Ngeri. Nah, terus 2019 kamu lulus sekolah. Iya bener. Lulus sekolah SMA ya? SMA. SMA mana tuh? Nal? SMA 1 Panarukan Situbondo. Jauh kan ini? Iya. Panarukan ya? Iya. Terus 2019 lulus balik Banyuwangi. Iya balik di Banyuwangi. Terus sambil lalu ya kesibukan cari-cari kerjaan. Aha. Jadi barista pernah. Oh jadi barista, Iya, pernah juga. barista. Barista Berarti kamu di- bisa bikin mix kopi gitu ya? Iya. Terus bikin latte bergambar Kalau gitu? latte masih belum, Oh, latte masih belum. proses. Proses ya, tapi Iya. udah bisa bikin nge-mix kopi rasanya nikmat itu udah bisa ya. Iya. Nah, terus kemudian setelah habis dari barista tuh berapa lama tuh? Kurang lebih 1,5 tahun 1,5 tahun di Banyuwangi. di Banyuwangi. Salah satu kafe lah ya. Salah satu kafe di Banyuwangi sebelahnya Polres, Wikap BWI. Wow, masih inget namanya ya. Biasanya kan orang itu kalau udah resign atau pindah kerja, nggak mas jangan ngomongin masalah itu. Tapi kamu masih ingat ya. Ilmu apa yang kamu dapatkan di sana? Ya satu pengalaman. Awalnya kan jadi waiters dulu Iya, kan, kalau langsung waiters, jadi waiters. waiters, terus belajar bikin minuman itu sudah, terus kopi, Ah, terus makanan juga, snack ah, seperti nugget, terus goreng lah ya Iya. istilahnya. Ya. Terus kemudian pengalaman dapat kerja, ya bisa sharing-sharing sama teman, dapat teman baru oke. dari sana. Dari sana akhirnya 2000 berapa tuh? Akhirnya 2020, Masa pandemi. iya pandemi, kurang lebih. Kena pengurangan juga ya. Wah, Oke, tapi nggak apa-apa. Itu namanya juga pengalaman ya. Nah, setelah itu kan itu nggak ada kerjaan tuh ya Nal ya? Bener ya? Nggak ada kerjaan ya. Istilahnya pengangguran berkarya lah. Pengangguran banyak Banyak acara. acara. Ya, pengacara. Nah, terus abis itu ketemu tuh sama siapa dulu tuh? Ko Chandra Paldi. lambat Lambat laun. laun Bahasa Mas. ketemu sama Aldi Embrian. Ya Ah. dari situ mulai banyak teman, Nah. kenal sama Sapes, bertemu sama Sapes juga di sana. Oke. Acara kalau nggak salah bersih-bersih Pantai Boom. Oh, acara bersih-bersih Pantai Boom Iya. bertemu di sana. Iya. Terus kemudian ada penawaran. Waktu Belum ada penawaran untuk bekerja menjadi salah satu masih belum. belum. Masih belum. Terus Kemudian keesokan harinya diajak Mas Aldi itu ngopi sambil sharing-sharing. oke. Nal, kamu mau nggak ikut kerja sama saya Oke. untuk apa? Untuk jadi apa tuh? Untuk
jaga distro Oke, di Fog Iya, Co gitu ya. Akhirnya kamu terima langsung apa gimana tuh? Ya dipikir-pikir dulu. Soalnya Dipikir-pikir kan dulu. masih perencanaan kan, masih belum kewujud tuh kewujud ya. ya. Akhirnya kewujud, ya ikut. Alhamdulillah Sampai sekarang. sampai sekarang. Oke, nah, Nal, dari ilmu yang udah kamu dapetin ya dari seorang barista, anggaplah barista belajar gitu ya. Iya. Terus dari kafe, terus kemudian sekarang menjadi istilahnya shopkeeper lah ya. Shopkeeper itu shop itu toko, keeper itu apa penjaga ya? Penjaga toko lah, istilahnya shopkeeper lah ya. Dari sebuah distro Fog Co yang mungkin belum genap 1 tahun ya di Banyuwangi ya. Ini ada bedanya nggak sih Nal untuk ngadepin orang itu? Apa yang kamu rasakan Nal? Ya kurang lebih sama saja ya, kayak saja ya. ya di wake up kayak gitu juga cara ngelayani gimana Cara kalau ada bertemu orang orderan ya. gitu ya. Terus kemudian harus murah senyum, Murah gitu ya. senyum. Meskipun tanggal tua nggak pegang duit, harus tetap murah senyum. Bener ya? Bener. Tapi ketika kamu masuk menjadi anggota dari Fog Co, karena ini pura-pura kreatif aja gitu ya. Aku juga pengen tahu tuh. Ada yang beda sih. Perbedaannya di apa yang kamu rasakan? Entah kekeluargaannya kah atau juga dari sistem kerja. Bolehlah kamu cerita. Iya, mungkin sistem kerja kurang lebih hampir Sama hampir ya, sama. di mana-mana ya. Terus kalau Kekeluargaan kekeluargaan lebih di sih. lebih di Iya. ya. Jadi dalam artian teman-teman semuanya support apa yang bakal kita lakukan, terus kreativitasnya juga dituntut gitu ya sama Coach Chandra ya. Nggak mau bikin TikTok gitu ya. Karena saya lihat tuh, wah ternyata kalian juga pintar nari TikTok ya. Harus bisa ya. Harus. Tapi nggak apa-apa. Nah terus nih, nanti kan aku juga bakal tanya satu-satu dari penghuninya Fog Co. Jadi buat teman-teman yang ada nyaksiin pura-pura kreatif ini, pengen tahu gitu ya, mau request siapa dan pengen tahu namanya siapa. Jadi ketika nanti ini tampil di YouTubeku, nggak perlu di like, nggak perlu di subscribe karena aku nggak minta itu semua, cukup ditonton aja. Apa Nal yang ingin kamu utarakan setidaknya itu, entah itu untuk Fog Co sendiri atau untuk teman-teman yang contohnya adalah yang pernah masuk ke sini ngeliatin kostum, ngeliatin apparel dari brandnya Fog Co sendiri. Kalau itu sih Apa tuh? Kamu ada sesuatu yang kamu simpankah ketika ingin berbicara tentang, ya mungkin sesama teman kerja lah, apa itu yang harus kamu utarakan? Gak apa-apa, tapi tidak menguncilkan atau tidak harus si ini harus gini, enggak. Dalam artian kebersamaan itu apa tuh Nal? tetap semangat sih. Tetap semangat. Jaga kompakan. Jaga kompakan. Ya untungnya sama teman-teman kompak sih. Kompak ya, Iya, dan juga kompak. tetap solid. Iya, gitu tetap ya? solid. Oke, dan sistem kekeluargaannya juga udah tertata ya. Oke, seperti itu. Kalau untuk Fog ke depannya. Fog kedepannya apa tuh yang ingin kamu inginkan? Ya mungkin dari item sih. Item ya. Ya, itemnya yang baru-baru yang sudah Katalog-katalog laku, ya. kayak katalog-katalognya itu baru. ditambahi, Katalog-katalognya ditambahin ya. bertambah. Ditambah ya. Oke, ini juga catatan nih untuk tim produksi ya. Jadi dari shopkeeper kalau bisa ditambahkan katalognya kan gitu ya. Istilahnya Coach Chandra nanti bisa nonton. Dan saya tidak di brand sama Fog Co karena saya menggunakan baju jersey yang lain ya, apparel yang lain. Kenapa? Ya itulah pura-pura kreatif. Iya, next time pakai ya, harus. Ya. Tapi saya tidak ingin biar teman-teman kan nanti kan kalau misalkan yo di brand sama Fog Co, jadi pakai brandnya Fog Co. Enggak. Jadi saya benar-benar datang, ya udah, todong mau masuk vlogku, masuk YouTubeku, ya udah. Terima kasih banyak Nal ya. Ya, Sukses ke sama-sama. depannya ya. Sama-sama, Dan Bang. yang pastinya tetap semangat. Amin, Yang jelas amin. saya akan kembali sesaat lagi bersama teman-teman yang lain yang saat ini juga lagi nungguin di belakang ya. Request abis ini siapa? Devi Suciani. Devi Suciani. Oke guys, Suciani. siapa dia?
tungguin aja, pantengin, tetap di Pura-Pura Kreatif. Yang satu ini guys, masih di Pura-Pura Kreatif bareng saya Ricky Biain. Kalau ngelihat wajahnya manis ya, kalau saya kan kulitnya hitam legam, tapi cewek yang satu ini manis gitu ya. Saya dari tadi duduk di sini, satu wangi, nomor 2 mau ngapain, mau tanya apa gitu ya. Siapa sih namamu? Namanya Depi. Namanya Depi. Devi apa? Pakai P. Pakai P? Depi, nama lengkap? Depi Suciani. Devi Suciani. Devi Suciani, asli Banyuwangi mana tuh? Singojuru. Singonjuru guys, Taurus. Hah? Singonjuru Taurus apa sih? Kemiren. Oh, Kemiren. Kumiri ya? Kemiren. Oh, Kemiren. Oke, Dep. Fok & Co ya. Kamu di sini juga jadi apa sih, Dep? Shopkeeper juga, ngasir juga sama ya. aja. Sampai jadi kasir ya. Tapi sebelum kamu di sini di mana, Dep? Sebelumnya di counter. Di Jadi counter ya. karyawan counter. Karyawan counter ya. Kalau karyawan counter itu kan counter handphone ya. Enggak, counter paketan kalau itu. Oh, counter paketan, pakai data. Jadi jual pulsa ya. Kalau sekarang jual baju ya. Sebelum jual pulsa? Sempet di bar juga, cuma minuman gitu toh, nggak ada makanannya. Di mana tuh? Di Rogo Jampi. Oh, di Rogo Jambi. Cuma 1 bulan sih. Oke, 1 bulan. Kamu lulus SMA tahun berapa sih, Dep? 2020. 2020. 2020. Sekarang 2021. Oh, berarti kamu lulusan ini nih, siswa corona. Dep. Apa namanya? Kalau ngomongin tentang bicara dunia kerja ya, Dep ya. Aku kan boleh tuh ngulik-ngulik dikit. Pengalamanmu dari apa namanya? Bukan bar lah, kafe lah ya. Kafe, terus kemudian habis dari kafe counter. Itu masih wilayah Banyuwangi Selatan kan ya? Ya kan, wilayah Banyuwangi Selatan, Rogo Jampi. Counternya dulu di mana? Di Rogo Jampi juga. Rogo Jampi. Yang terakhir ini yang ketiga, kamu jadi shopkeeper atau kasir di Banyuwangi Kota. Perbedaan apa yang kamu rasakan, Dep? Sebenarnya sama aja sih, soalnya Sama kan aja. sama-sama ngelayanin gitu. Sama-sama melayani ya. Aduh, kalau ngomongin melayanin itu ya, lihat mukanya Devi kayak gimana gitu. Melayani ya, Dep ya. Terus, Dep? Iya, ya gitu. Jadi sama-sama melayani lah ya. Terus kemudian kan ada bedanya tuh, Dep, kerja di counter, terus abis itu lanjut kerja jadi shopkeepernya toko. Apa tuh yang ngebuat beda gitu? Ya jualannya yang beda. Jualannya pasti, enggak, maksudnya itu mungkin dari circle-nya kayak atau juga mungkin. Iya, kalau di counter itu kan kerjanya individu. Kalau di distro ini tim ya. Iya, itu aja beda. Jadi kerasanya adalah teamwork-nya ya. Gimana tuh kalau di Foko ini sendiri? Teamwork-nya. Seru ya? Kekeluargaannya gimana tuh? Baik juga. Baik ya, kekeluargaannya benar-benar ngedukung support gitu ya. Boleh tanya gak sih biar pemirsa atau juga teman-teman tahu, udah punya pacar belum? Udah, guys, udah punya pacar guys, kasep guys. Karyawan juga? Enggak. Oh enggak ya? Oh ternyata bukan karyawan guys, pacarnya guys. Kan kadang-kadang itu gini guys, jadi shopkeeper, terus kemudian karyawan yang cowok suka gitu, enggak ya? Enggak ya, asik. Klarifikasinya clear. Jadi dia pacarnya bukan anak Fok & Co. Yang mau datang ke sini nggak apa-apa kenalan ya. Nggak apa. Tapi dia udah menstatuskan dirinya udah punya pacar ya. Udah punya pacar, asik. Dep, yang kamu rasakan selama kerja di Fok & Co itu ya, apa nih kendala yang kamu anggap sangat-sangat bikin kamu harus menguras kepala, bener-bener pikiran? Apa ya? Mungkin cara melayani orang harus lebih baik. Cara melayani orang harus lebih baik. Terus lebih teliti lagi. Lebih teliti lagi dalam termasuk item-item barang gitu ya. Kan banyak item tuh. Hafal nggak sih? Hafal, cuma nggak semua sih. Soalnya kan baru juga. Baru juga ya. Tapi setidaknya kamu udah tahu gitu ya. Dari apa namanya katalog-katalognya ya. Aku ngomong sekali lagi sama kamu. Kenapa aku tidak menggunakan apparel ini dari Fok & Co agar yang nonton tahu bahwasannya aku tidak dibayar atau tidak di brand sama Fok & Co. Benar-benar iya, benar-benar kita pura-pura kreatif aja gitu. Yang pengen kamu sampein buat teman-teman Fok & Co. Semoga sukses selalu. Sukses selalu. Terus apalagi itu? Apa ya? Kalau dari sistem kerja tuh apa yang pengen kamu sampaikan kepada teman-teman?
semoga semakin kompak, Iya. solidaritasnya tambah tinggi. Oke. Terus apa ya? Ya itu. Oke. Kalau curhat sama siapa sih kalau di sini? Jarang sih kalau curhat-curhat gitu. Paling main-main. Main-main aja ya. Karena kan ceweknya 2 ya. Iya. Cewek 2, cowok 2. Berarti kan sama-sama kalau ngomongin tentang sama cewek ya berarti kan deket banget kan ya. Pasti curhat lah ya masalah urusan wanita lah ya. Iya. Kalau curhat sama cowok nantinya baper. Bener ya? bener. Terus yang terakhir untuk pernah nggak sih digodain sama pelanggan, Dev? Enggak. Bener ya? Kalau di sini belum sih, kalau di counter pernah. Iyalah, aku nggak tanya di sana. Kalau di iya. Pok Kalau and di Co. sini belum. Kalau di sini belum ya. Tapi berharap nggak? Enggak. Oh ya udah. Jangan ngomong belum. Oh, enggak. Tapi berharap enggak ya? Enggak. Oke. Aku bareng siapa tadi namanya? Depi Suciani. Panggilannya adalah Depi. Ya, ini merupakan salah satu chef keeper juga yang ada di Pok and Co. Setidaknya bikin sukses aja ke depannya ya. Abis ini ada satu cewek lagi tuh ya. Aku pengen. Ada dong. Siapa namanya? Mbak Jessica. Jessica. Oke, guys. Kita bentar lagi ngobrol sama Jessica ya. Jessica ini juga sama-sama shopkeeper juga, ada di Pok and Co. Yang jelas kita nanti bakal ngobrol habis masih dalam program Pura-Pura Kreatif. Sebelum kita nanti ngobrol sama salah satu, ya boleh dibilang saya nanti ngobrolnya lebih lanjut, lebih intens gitu ya. Devi terima kasih banyak ya. Makasih. Waduh. Guys, cantik guys ya. Amin. Tetap di Pura-Pura Kreatif. Aduh. Habis dapat ngobrol cewek, ngobrol sama cewek lagi ya. Kalau yang tadi namanya adalah Depi Suciani ya. Yang satu ini aku nggak tahu namanya siapa ya, karena berharap dia juga bisa bongkar tuh rahasia-rahasianya. Rahasia apa nih? Rahasia apa? Apa? Dia adalah Jessica Iskandar ya? Bukan dong. Siapa? Jessica Jasmine. Jessica Jasmine, asik ya. Jess, kamu kalau boleh tahu lulus SMA tahun berapa, Jess? 2020. Hampir sama Depi itu ya? Iya. 2020. Oke, Jess, sebelum kamu kerja di Pok and Co kerja di mana, Dev? Kok Dev, Jess? Kerja di Salah satu perusahaan apa tuh, bergerak di bidang apa atau Grab Colony. di Grab Colony ya? Jadi waiters ya? Bukan? Buat makanan juga sih. Buat makanan juga lah, atau istilahnya making food bakery. Nah, Iya. Dev, Jess, Ya, dus. Aku nih. Dredeg nervous atau apa? Kan nama aku Jessica, kok dipanggil. Iya, siap. Yes, apa sih Jess pengalaman yang kamu rasakan beda? Kalau tadi kan teman-teman udah banyak yang cerita pengalamannya beda. Yang kamu rasakan sendiri selama kerja di Pok and Co ini apa? Beda dari kalau di Grab Colony kan bikin makanan. Kalau di sini bersih-bersih. Ya di Grab Colony bersih-bersih juga sih, cuman di sini kan lebih sering. Lebih sering untuk bersih-bersih ya? Iya, kan debu. Debu ya. Terus stok juga. Kalau di Grab, stokis lah ya istilahnya. Iya. Terus? Kalau di Maru nggak stok, yang stok bosnya kan. Oh, yang stok bosnya ya. Kamu hanya membuat atau membuat makanan dan juga melayani aja ya. Iya. Tapi kalau di sini kamu benar-benar jaga tuh namanya kebersihan ya. Iya. Karena debu dan lain sebagainya. Nah, Dep, Jess, ini kan ini antara Dep dan Jess hampir sama tuh ya. Jess, banyak orang yang beranggapan ketika teman-teman itu menjadi salah satu shopkeeper atau juga menjadi karyawan di distro, mereka akan beranggapan tuh, karena kan mungkin pulangnya jam berapa sih kalau di Pok and Co ini malam-malam? Jam 9. Jam 9 ya, standar lah ya. Iya. Jam 9 ya. Dan benar-benar owner atau juga istilahnya head office-nya, head tokonya benar-benar tahu tuh kamu setelah pulang kerja mau kemana, benar-benar diiniin ya. Iya. Benar-benar dipantau ya. Iya. Biasanya kan orang-orang tuh ada tanda kutip kalau kerja di toko, cewek-cewek gitu kan ya. Kalau di sini nggak ada istilah seperti itu lah ya. Enggak. Maksud yang aku tanyakan, nah Iya, ini. maksudnya. Nah nih, kadang-kadang orang beranggapan kerja di mana? Kerja di toko. Minta nomornya dong, digoda-godain. Pernah nggak sih kamu digituin? Oh, di Grab Colony. Di sini, aku nggak tahu di Grab Colony. Di sini enggak Di pernah. Pok and Co. Enggak pernah. Alasannya apa tuh nggak pernah? Iya. Apa ya? Mereka takut untuk minta nomor ke kamu atau gimana? Atau kamunya nggak murah senyum? Iya, harus murah senyum dong. Murah senyum. Sama Terus tamu.
sama bukannya customer. Terus apa? kenapa mereka nggak pernah untuk godain kamu minta nomor dan lain sebagainya? Biasanya tuh kalau ngeliat fish kamu aja, berapa mbak nomornya gitu atau nomor WA-nya? Nggak tahu ya. Nggak tahu juga. Enggak. Nggak pernah juga. Enggak. Oke. Atau kamu ada yang jagain di sini? Wah, Dalam artian itu ada yang jagain itu kepala toko sama pemilik. iya Karena kan kamu tanggung jawabnya di sini selama kamu bekerja di sini. iya bener-bener. Tapi asik ya kekeluargaannya di sini, tanggung Asik. jawabnya. Banget, asik. Gimana tuh antara owner dengan karyawan? Di sini tuh nggak membedakan bos sama karyawan. Nggak ada jarak. Maksudnya Nggak ada jarak itu misalkan aku nih bos. Iya. Yes, kamu nanti gini. Enggak gitu. Enggak ya? Enggak. Kok Chandra asik berarti ya? Tim, tapi Kesadaran diri lah iya, ya. kesadaran diri sendiri. Kalau kamu adalah, aku seorang karyawan gitu kan ya. Jadi tetap benar-benar menjaga itu ya. Tapi kalau kekeluargaan dari owner, dari head office, benar-benar nggak ada jarak ya? Enggak. Santai ya? Santai. Kalau tiap malam minggu ada istilah nongkrong bareng sama sesama. Iya, bener. Bener banget. Bener banget. Iya. Pemilik tahu, owner? Iya, ikut juga. Ikut juga ya? Iya. Oh jadi benar-benar ngedukung ya? Oh itu mungkin biar adaptasinya juga benar-benar anak muda banget. Yang nomor 2, benar-benar kekeluargaan ya? Iya. Apa bedanya Dep antara Crab Colony dengan Fok & Co yang kamu rasakan sampai saat ini Jess? Kekeluargaannya sih. Kekeluargaannya ya? Apa sih yang ngebuat kamu ngerasa benar-benar di sini beda itu kekeluargaannya? Dari sisi apa tuh? Apa ya? Perhatiannya beda sih. Perhatiannya? Ketika, pernah kan ya kamu nggak masuk kerja sakit gitu ya? Belum pernah sih. Belum pernah Kan ya? baru 1 bulan. Iya, belum pernah dan nggak berharap ya? Iya, nggak berharap. Nggak berharap, nggak istilahnya? Kalau izin. Izin gitu ya, izin pernah. Pernah aku izin telat dibolehin. Dibolehin dengan alasan yang tertentu benar-benar ada kepentingan gitu ya. Kalau marah-marah gitu nggak tahu? Alhamdulillah nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah ya? Jangan sampai deh. Jangan sampai ya, tapi orangnya kan asik baikan Iya. ya. Oke. Dari sistem kerja sendiri, lebih asik di mana? Di Crab sama di sini? Aku nggak ngebandingin lah dari yang tempatmu yang lama sama yang di sini. Di Lebih Fok & asik di sini. Lebih asik di sini. Apa yang dirasa dirimu kurang selama kamu kerja di sini? Aku Iya, masih sering telat. masih sering telat. Kok dia ternyata masih sering telat tuh. Jujur. Jujur itu yang terbaik, masih sering telat. Terus kalau ngadepin customer, Kalau ngadepin customer, nggak ada sih. nggak ada ya. Murah senyum udah kamu ya. Udah. Udah benar-benar murah senyum. Sudah benar-benar murah senyum. Terus yang nomor 2, yang nomor 3, pernah nggak sih ketika ada customer datang ke sini terus tiba-tiba nanya ke kamu, Mbak, baju ini nggak ada, Mbak, ini nggak ada, terus kamu jengkel tanya-tanya tok, padahal nggak tuku, itu? Enggak. Nggak ya? Enggak. Alhamdulillah nggak ya? Iya. Karena aku pernah gitu. Pernah merasakan? Pernah merasakan kayak tanya-tanya tapi terus nggak beli. Semoga di sini bukan jadi ajang pembalasan ya. Setidaknya kan kamu pernah merasakan menjadi orang yang pernah di seperti posisi kayak itu, gitu. posisi gitu, dan sekarang kamu yang harus melayani ya. Berarti servismu dari public service, kemudian dari speak servicemu benar-benar udah di sini diterapkan sama head office ya. Iya. Kan dari SMA juga udah belajar itu. Oh gitu. Dulu SMA mana sih? SEMEA, Jurusan? perhotelan. Oh, pantes. Jadi public speakingnya benar-benar udah diajarin ya. Oke. Yang ingin kamu sampaikan untuk teman-teman Fok & Co? Apa ya? Oh, nggak tahu. Jangan dipendam dalam hati. Apa yang ingin kamu sampaikan? Nggak ada sih, soalnya semuanya bikin seneng. Semuanya bikin seneng ya. Kadang-kadang kan ada tuh perasaan, aku kerja udah bad mood lah, lebih baik aku di rumah aja, ada masalah yang aku lagi hadepin di tempatku kerja. Tapi kalau selama di sini enjoy. Enjoy ya. Iya, Jadi benar-benar asik gitu ya. asik banget. Bener nih, kalau ngomongin asik, nggak bakal ada jam istirahat loh. Iya, Iya. Enggak, maksudnya kalau kamu bilang asik kerja di sini, dari pagi sampai ketemu malam loh nanti. nggak mungkin tiga mungkin. Nggak mungkin tiga. Jadi benar-benar ada tips-tips ya. Oke, kedepannya apa yang ingin kamu harapin dari Fok & Co? Mungkin dari beberapa item yang ada di sini atau apa yang ingin kamu sampaikan? Gak apa-apa. Aku pengen sampein, semoga ada cabang lagi. Ada cabang lagi dari Fok & Co ya, amin. Kalau ada kata ada cabang di Situbondo terus kamu tempatin di sana mau?
Mau. Mau Kan ya? aku manajernya berarti. Oh, asik. Salaman dulu. Pemikiranmu jos. Oke, Coach Chandra bikin cabang lagi di luar kota Banyuwangi. Amin. Dia siap jadi manajernya ya. Emang udah siap tuh manajemen teman-teman baru. Kan udah diajarin manajemen sama Mas Aldi. Oke guys. Terima kasih banyak ya waktunya ya. kasih. Mudah-mudahan selalu sukses di Vogue & Co. Amin. Dan terima kasih udah nongkrong di YouTube Pura-Pura Kreatif ini. Aku tidak akan menggunakan label dari Vogue & Co. Ditegasin lagi karena aku tidak dibayar sama Vogue & Co ya. Jadi aku benar-benar datang dan pura-pura aja untuk tanya-tanya. Tegang nggak sih ketika ditanya-tanya kayak gini tadi? Enggak. Enggak ya? Biasa aja kan? Biasa Ayo udah biasa aja. Dia bernama Jessica Jasmine. Kalau besok datang di Vogue & Co, cari Jessica Jasmine. Ntar ada promo-promo diskon yang bakal dia kasih tahu ya. Siap. Tetap di Pura-Pura Kreatif.